Kadang Pemilih dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Gunung Kidul yang kita beri tajuk Wedang Kopi. Ngawe kadang ngobrol kebab pemilu. Seperti episode podcast kita sebelumnya, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kita sambut Bapak Andang Nugroho. Halo Bapak Andang. Halo. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik sekali, luar biasa. Wah, luar biasa. Semangat sekali Bapak narasumber kita ini. Nggih, kita di sini akan ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke, siap. Ceritain bentar deh Pak tentang ketugasan utama Bapak di Divisi Teknis Penyelenggaraan ini. Kok didengar dari namanya itu seperti ngurusin yang jelimet-jelimet gitu ya Pak. Itu boleh ya, diceritain? sedikit. Baik. Jadi sesuai dengan nama divisinya sebenarnya, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Jadi kalau di KPU itu kan terdiri dari banyak divisi. Nah, salah satunya Divisi Teknis Penyelenggaraan itu sebenarnya ini terkhusus pada pekerjaan-pekerjaan yang menangani pada sisi-sisi ya teknis penyelenggaraannya saja. Jadi penyelenggaraannya. Jadi kalau ada divisi sosialisasi misalnya, itu kan dia di sosialisasinya. Nah, sosialisasi soal apa ya? Soal di teknis yang dilaksanakan. Jadi kalau saya sampaikan itu kalau di teknis penyelenggaraan itu ya di soal teknis kepemiluannya. Jadi proses pemilu itu kan proses memilih seseorang untuk menjadi wakil atau yang duduk di pemerintahan. Sehingga di proses teknisnya dimulai dari awalnya ya pencalonan katakanlah seperti itu. Kemudian nanti juga diperiksa dari sisi pencalonannya tadi, syaratnya, jadi dia sehat atau tidak dan sebagainya. Nanti akan dicek di divisi teknis tadi. Kemudian nanti pada akhirnya yang di ujung adalah soal pemilihannya tadi. Bagaimana proses pemilihannya, bagaimana proses penghitungannya, sehingga nanti didapatkan si A si B yang kemudian duduk di mana dan sebagainya. Seperti atau mungkin kalau pemilihan bupati ya siapa yang kemudian terpilih jadi bupati dan wakilnya seperti itu. Jadi di sisi-sisi teknis di mana itu pada khusus pada penyelenggaraan teknisnya. Jadi kalau kita itu katakanlah mau milih RT itu ya pilih gimana caranya. Teknisnya itu mau pemilihan RT-nya. Iya, gitu. Seperti apa gitu ya. Nah, kalau soal nanti bagaimana biar orang pada banyak yang datang lah, itu yang ngurusin nanti udah ada divisi lagi, divisi sosialisasi misalnya. Atau di sisi hukumnya barangkali ini yang menyarankan seperti ini harusnya kajian hukumnya seperti apa lah, sudah ada divisi hukumnya. Jadi kalau saya itu lebih ke pelaksanaan saja. Jadi bagaimana orang per orang itu bisa duduk atau mungkin Mbak Sri ini mau duduk jadi anggota dewan katakanlah seperti itulah. Itu prosesnya apa saja lah itu di bidang kami seperti itu, divisi teknis penyelenggaraan. Jadi pas pelaksanaannya ya Pak dari awal sampai dari awal sampai pemilihan. Sampai nanti calon jadinya itu siapa? Gitu sampai berarti saya pikir itu malah intinya gitu ya Pak ya. Inti bisa dari, dibilang seperti itu bisa intinya. Dibilang seperti itu. Tapi divisi yang lain kemudian kan menyupport itu. Contohnya ketika nanti pas pencalonan lah divisi sosialisasi juga tentunya ini kemudian mensosialisasikan apa yang kemudian di divisi teknis lakukan itu. Karena divisi teknis hanya mengurusi pelaksanaannya saja, tidak kemudian menggembur-gemburkan yang lain. Yang soal menggembur-gemburkan kemudian pada antusias itulah ada divisi lain seperti itu. Kita khusus saja di penyelenggaraan teknisnya. Intinya jadi di KPU itu saling mendukung ya Pak ya. Iya, saling mendukung, saling melengkapi seperti itu. Siap. Terus dari itu tadi kan terlihat kesibukannya menjelang tahapan itu apa saja Pak? Kayaknya nih sudah mendekati tahapan pemilihan 2024. Seperti yang sudah bisa didengar, dilihat lah di beberapa media seperti sekarang kan sudah mulai ramai pemilihan serentak 2024. Nah, tentunya KPU Gunung Kidul ini sekarang ya sudah mulai bersiap diri untuk menyiapkan pemilihan serentak ini di 2024. Nah, sekarang juga sudah mulai sibuk walaupun tahapan sampai sekarang belum diketok. Jadi infonya nanti sebentar lagi akan ada penetapan PKPU tahapannya. Nanti kalau udah ditok tahapannya lah kita ini di KPU Gunung Kidul nanti akan melaksanakan tahapan itu dari awal sampai dengan akhir.
Nah, untuk sekarang persiapannya ya tentunya kita menyiapkan SDM yang ada untuk siap pelaksanaan pemilu 2024. Karena tantangan di pemilu 2024 ini tentunya akan lain dengan apa yang dilaksanakan di pemilu-pemilu sebelumnya. Karena udah tahulah ini gembar-gembornya soal pemilu 2024 ini seperti apa dan sebagainya. Udah banyak pengamat ini juga sudah banyak menyampaikan pendapatnya seperti apa seperti itu kan ya. Jadi ini pemilu yang sudah kita reguler melaksanakan seperti itu, tapi tetap saja kita soal pelaksanaan ini harus mempersiapkan dengan baik. Itu seperti itu. Jadi KPU Gunung Kidul sudah siap ya Pak? Insya Allah sudah siap Pak. Soal hitung-hitungan anggaran katakanlah seperti itu, kita sudah siapkan seperti itu. Nah, ya sudah mulailah. Insya Allah nanti kalau sudah ya itu di-startkan mulai ya sudah kita akan go nanti melesat lah seperti itu melaksanakan. Siap. Jadi kan itu gambaran tahapan kedepannya lah. Kalau dibandingkan dengan tahapan sebelumnya itu apakah ada perbedaan Pak? Soal pemilu 2024-nya sedikit bercerita lah kalau ini karena ditanya soal pemilihan serentak 2024 ya mungkin harus bercerita sedikit soal pelaksanaan yang kemarin ya. Jadi kalau yang ini kan sebenarnya pemilihan serentak itu sudah ada sejak di 2015 ya, ada pilkada serentak seperti itu di 2015, 2017, 2018 dan di 2020 kemarin. Nah, kemudian ada lagi pemilu serentak 2024. Nah, apa yang membedakan pemilihan umum 2024 dengan pemilihan serentak sebelumnya? Kalau di pemilihan serentak sebelumnya ini yang diserentakkan itu hanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di beberapa daerah saja. Belum seluruhnya di Indonesia, belum semua daerah. Jadi kalau kemarin itu ada istilahnya pilkada serentak seperti itu di beberapa daerah itu dibagi yang awalnya itu dibagi 3 gelombang seperti itu. Itu hanya di pilkadanya saja. Sedangkan kalau di pemilu 2024 besok yang diserentakkan itu seluruh Indonesia itu melaksanakan bareng. Bareng. Dan ini awalnya, pokoknya intinya selain di pilkada juga bukannya pilkada ya. Kalau kemarin kan pilkada yang bareng. Nah, pilkada. Besok itu juga pileknya dan pilpresnya itu jadi satu. Jadi satu. Walaupun kemudian ini pelaksanaannya di beda bulan, tapi di tahun yang sama. Di bulan apa itu Pak? Kalau pilek dan pilpres itu di bulan Februari, tanggalnya 14 Februari tahun 2024. Kalau pilkadanya nanti di November, di 27 November 2024. Itu akan terlaksana barengan di seluruh Indonesia. Sehingga nanti seluruh KPU di Indonesia akan sibuk ini melaksanakan pemilu bareng-bareng seperti itu. Iya. Dan ini karena di tahun yang sama ya tentunya KPU di semua daerah, di semua level ini akan sibuk mempersiapkan. Nah, tahapan-tahapannya tentunya nanti akan semakin padat seperti itu sehingga menuntut semua penyelenggara pemilu untuk selalu siap untuk melaksanakan pemilihan 2024 ini. Karena tahapannya ya tentunya nanti karena 2 pelaksanaan pemilihan yang biasanya itu dilaksanakan beda waktu ini dilaksanakan barengan sehingga tentunya nanti tahapan juga akan berhimpitan. Walaupun ada beberapa tahapan yang ini memang bisa dijadikan satu ya seperti itu. Itu tadi kan dilihat dari waktu tantangannya itu sangat berat ya Pak sepertinya. Lah itu kira-kira untuk inovasi dan kesiapan KPU Gunung Kidul sendiri untuk menghadapi tahapan pemilihan dan pemilihan serentak 2024 itu. Soal berat ya. Tetapi ini bisa dilaksanakan. Jadi ini perlu semangat. Jadi jangan kemudian sesuatu yang berat tapi kemudian kok gampang melaksanakan tidak ya. Jadi jangan itu. Jadi ini sesuatu yang berat, tetapi ini yakin ini bisa dilaksanakan seperti itu dan ini harus dimiliki semua oleh semua penyelenggara ya semangat ini. Jadi jangan kemudian tantangan yang berat ini kemudian menjadikan kendor ini angel dan sebagainya. Ya angel tetapi bisa dilaksanakan kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jadi tantangan pemilu 2024 jelas dan yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Tetapi tentunya hal itu kan masih akan berlangsung di 2024. Kita masih punya waktu atau kami masih punya waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar pemilu tadi bisa terlaksana dengan baik. Ya tentunya dengan persiapan yang ada karena nanti
butuh penyelenggara yang kompeten ya kita siapkan SDM seperti itu. Jadi dari sisi komisioner, dari sisi sekretariat kita semuanya belajar bersama seperti itu kan. Kita tingkatkan itu kompetensi kita berkaitan dengan pelaksanaan pemilu nanti. Dan tentunya nanti juga di luar itu juga peralatan-peralatan yang diperlukan dalam hal peralatan kantor yang menunjang dan sebagainya kita perlu juga siapkan seperti itu. Iya. Dan ke depan ini kan zamannya zaman teknologi ya sekarang ini kan. Nah, zamannya zaman teknologi dan tentunya pemilu itu tidak akan lepas dari yang namanya teknologi juga. IT. Ya, IT. Kita nggak tahu ke depan ini seperti apa yang diambil kebijakannya dari KPU RI tentunya. Ini mau pemilihannya itu apakah kemudian sisi TI-nya akan digunakan pada sisi pemungutannya atau hanya pada sisi rekapnya kita tunggu saja. Karena kalau yang kemarin-kemarin kan sisi TI-nya itu ditunjang untuk pelaksanaan penghitungannya, iya kan? Situng, ya ada sirekap, kemarin seperti itu. Ya, banyak. Nah itu, tapi kan ada dorongan juga untuk pelaksanaan pemungutannya menggunakan sarana elektronik. Tetapi ini kan masih dikaji atau masih menjadi urusannya pusat lah seperti itu. Kita tinggal nunggu saja. Kalau yang di daerah kan perintahnya apa kita laksanakan ya, kita tunggu. Tapi SDM kesiapan alat dan sebagainya kita sudah harus ready apapun nanti yang digunakan. Yang jelas kalau kemarin kan kita menggunakan sistem penghitungan yang elektronik ya. Situng kemudian berubah ke sirekap sehingga kalau KPU Gunung Kidul kemarin sudah belajar banyak soal itu dan insya Allah kita siap untuk besok kalau masih menggunakan yang seperti itu. Yang namanya zaman teknologi ya kita harus mengikuti ya mengikuti Pak, lah. Intinya bisa. KPU Gunung Kidul siap bisa gitu. Nah gini terus harapan Pak Andang untuk masyarakat luas tentang pemilu dan pemilihan 2024 itu apa? Ya, bicara soal pemilu itu bukan hanya urusannya KPU atau penyelenggara pemilu katakanlah seperti itu. Tetapi ini ya bisa dibilang hajat bersama, hajatnya se-Indonesia lah itu warga negara Indonesia dan semuanya saja yang warga negara Indonesia. Jadi tidak terkhusus hanya pada penyelenggara pemilu atau terkhusus hanya KPU saja, tetapi ini semuanya. Jadi harapan kami sebagai penyelenggara pemilu semuanya saja nanti ini bisa berkiprah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kan kalau di pemilu itu ada 3 aspek lah katakanlah. Ada aspek penyelenggara, ya kan? Kemudian ada aspek peserta. Nah, yang ketiga adalah pemilih. Iya. Nah, seenggak-enggaknya kan bisa jadi pemilih. Iya, pemilih yang baik. Jadi ya. Kalau nggak bisa jadi penyelenggara, nggak bisa jadi peserta, ya jadilah pemilih yang baik. Ya. Dan semuanya itu punya andil besar. Jadi penyelenggara ya harus menjalankan dengan baik kan, seperti itu. Jadi peserta pun juga jadi peserta yang baik juga saya kira, seperti itu ya. Kemudian jadi pemilih juga jadi pemilih yang baik. Walaupun sebenarnya 3 hal ini bisa didobel ya. Karena pemilih kan bisa jadi peserta. Iya, bisa. Ya, pemilih bisa jadi penyelenggara. Bisa. Hanya peserta nggak bisa jadi penyelenggara atau penyelenggara nggak bisa jadi peserta. Itu saja. Iya, bisa 2 hal, bisa 2 hal dari 3. Iya, dari 3. Jadi, tapi itu butuh semangat dan juga kesadaran kita bersama untuk bisa mensukseskan pemilu itu. Apa gunanya kemudian kalau nanti dari sisi penyelenggaraan kita sudah siapkan sedemikian rupa, tetapi kemudian pemilihnya nggak antusias ya. Ini kan sama saja seperti itu. Nah, dari sisi peserta juga seperti itu. Jadi biar kemudian pemilih juga antusias dalam hal memilih, tentu saja kapasitas jadi peserta juga harus diperbaiki, ditingkatkanlah seperti itu karena ya seperti itu. Kami pun sebagai penyelenggara tentunya ya bersemangat untuk kemudian menyelenggarakan pemilu ini agar bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Sehingga harapan kita bersama ya kita bersama-sama lah kita sebagai penyelenggara kami juga akan berusaha dengan baik sebagai pemilih. Nah, mari jadi pemilih itu juga yang baik dan saya titip pesan juga ini. Jadi pemilih itu jangan kemudian melihat sosok peserta itu dari ya barangkali kalau kita bicara secara bekennya itu sekarang itu kan ya money politiknya itu ya 50.000. Nah itu jangan mudah tergoda. Suara kita itu dibeli dengan masa 5 tahun
dibeli amplop. 50.000 ya Pak ya. Iya 5 tahun diberi 50.000 itu kalau dihitung per tahun berapa itu? Iya. 10.000 ya. 10.000 bagi 12, wah itu rendah sekali ya suara kita itu 50.000. Sehingga ke depan monggo yang jadi pemilih ya kita bersama yang jadi pemilih itu jangan hanya melihat memilih seseorang itu ya hanya karena ngasih berapa gitu. Tetapi kita perlu lihat visi misi ke depannya seperti apa sehingga harapan kita kan ini pemilu besok itu tidak hanya bangun Gunung Kidul saja ya. Iya. Memang rendahnya di Gunung Kidul, tetapi meningkat di provinsi sampai kemudian yang nasional adalah levelnya Indonesia. Sehingga ini butuh wakil-wakil rakyat yang juga kompeten dan bagus dan memperjuangkan tentunya hak-hak pemilih kan ya. Jadi jangan kemudian hanya tergoda amplop itu. Nah, ke depan kemudian ya menggadaikan harapannya dengan amplop. Ujung-ujungnya nanti ya geloyan di belakang. Ya, kan seperti itu. Jangan sampailah seperti itu. Harapan kita seperti itu dan itu perlu disadari ya. Masyarakat perlu menyadari ini. Jadi yang kemarin-kemarin kalau kemudian ada money politik ya itu yang kemarin, yang besok jangan sampai ada money politik. Saya kira itu. Pemilu bersih ya Pak ya. Sip itu. Oke. Dari cerita Bapak tadi kan untuk tantangan ini kira-kira KPU Gunung Kidul ini udah sangat siap sekali saya lihat ini. Insya Allah ya. Lah, terus benar-benar yakin nih Pak untuk pemilu dan pemilihan 2024 ini. Ya harus yakin. Kita harus yakin karena juga secara tadi persiapan kita mental fisiknya adalah kita sudah menyelarkan. Kita sudah Gunung Kidul, khususnya KPU Gunung Kidul sudah 2 kali kita menyelenggarakan pilkada serentak di 2015 dan di 2020 kemarin dan kemarin juga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lancar, tidak ada halangan. Iya. Dan kita yakin di pemilu 2024 dengan persiapan yang ada, dengan nanti kita ikuti aturan yang ada, insya Allah akan berjalan dengan baik juga. Seperti itu. Luar biasa. Asal Bapak Andang yakin, KPU Gunung Kidul yakin, pemilih juga yakin. Iya. Oke, sekian Pak Andang, terima kasih atas kehadirannya sama-sama juga, di podcast kami. Dan jangan lupa besok kalau diundang ke sini datang lagi ya Pak ya. Oh siap. Wedang kopinya nggak ada ya? Oh wedang kopinya baru dibuat ini Pak. Siap. Belum jadi nih. Namanya wedang kopi tapi ya nanti ngopinya di belakang ya. Siap. Oke. Oke, terima kasih Pak Andang. Sama-sama. Sekian Kadang Pemilih dimanapun Anda berada. Podcast kita, obrolan kita sama Pak Andang seru kan tentunya. Oke. Di sini saya ingin mengingatkan sebagai pemilih harus jadi pemilih yang cerdas. Oke, sekian. Silahkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sangat kita tunggu untuk kemajuan podcast kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Banda.